Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak Ibu. Kami dari mahasiswa Unsika ingin melakukan wawancara terkait kunjungan kelembagaan penyuluhan pertanian. Di sini saya sudah bersama Bu Enda selaku koordinator penyuluhan pertanian Cikarang Timur dan Pak Dede penyuluh pertanian di Cikarang Timur ini. Nah, sama-sama sini saya ingin bertanya profil singkat lembaga penyuluhan ini gimana Bu? Sejarahnya, seperti sejarahnya, definisinya, dan apa peran penyuluh pertanian di sini. Jadi kan dulu itu istilahnya di waktu kita dulu itu kementerian, jadi sebelum ke daerah. Jadi di mana istilahnya di Kecamatan Cikarang Timur itu potensi pertaniannya itu dulu itu hampir 3.000 hektar itu sawah. Dulu sejarahnya, makanya perlu didirikan istilahnya kan lembaga nih, Balai Penyuluhan Pertanian, supaya untuk meningkatkan produksi itu dulunya itu. Enggak, dibentuklah di kecamatan itu ada. Dulu kan di kabupaten, provinsi nih, dari kementerian itu kan, dari kementerian terus provinsi terus kabupaten, dari kabupaten leading centernya baru tuh di perkecamatan. Nah, untuk pengembangan supaya SDM istilahnya meningkat, nah dibangunlah balai-balai penyuluhan yang mana diisi oleh bantuan supaya istilahnya pengetahuan petani itu meningkat. Jadi kita harus membentuk kelompok petani itu sebagai mitra kita. Itu sehingga gitu sejarahnya ya. Jadi istilahnya itu kan pembangunan pertanian untuk meningkatkan SDM, dan yang terakhir untuk meningkatkan produksi. Ujungnya sampai sekarang itu apa? Ketahanan pangan. Nah, itu untuk nasionalnya. Oke, kemudian lanjut ya Bu. Di sini program apa yang dijalankan di penyuluhan pertanian ini untuk para petani di daerah sini gitu? Program-programnya apa sih? Program latihan dan kunjungan, terus kita punya istilahnya rancong. Kalau dulu ya rancang udah Jawa, kalau sekarang itu demplot gitu kan. Jadi kita supaya petani itu meniru gitu kan perilaku kita itu, kita melakukan demplot kita istilahnya demonstrasi ya dengan teknologi gitu kan, yang istilahnya 10 unsur yang kita terapkan dari mulai pengolahan tanah ya sampai bibit unggul gitu kan, teknologinya semuanya itu kita terapkan hingga bisa pembanding. Jadi para petani itu kita bisa meniru gitu kan dengan demplot itu, demonstrasi itu gitu. Jadi bisa, oh tuh kalau misalkan kayak gini tuh hasilnya bagus. Nah, itu cara kita pendidikannya kita. Bagaimana tantangan yang dihadapi para penyuluh di sini? Ya, yang pertama pasti tadi sumber daya manusia SDM-nya. Jadi memang petani kita udah pada sepuh ya. Jadi tantangannya memang gimana cara yang ada regenerasi artinya jadi peningkatan petani milenial ya kayak gitu. Jadi terus karena di sini masih ada lahan yang jadi banyak lahan pengembang ya, di sini kan Jababeka nih ya. Jadi lahan petani yang memang sudah dimiliki oleh Jababeka tapi sekarang masih diusahakan oleh petani tersebut. Nah, itu menjadi tantangan itu, jadi lahan semakin berkurang. Jadi yang pertama tadi sumber daya manusianya, petaninya berarti ya, yang semakin tua. Yang keduanya lahan pertanian yang semakin berkurang. Termasuk hari ini pun ada pengurugan di daerah sini, memang sudah punya Jababeka sudah lama, cuman baru sekarang diuruk. Jadi awalnya masih sama petani itu masih dipakai gitu, disawahin sama petaninya, tapi lahannya sudah punya lahan pengembang. Nah sekarang ya wayahnya karena memang sudah mau dipakai gitu ya diuruk lah gitu. Nah itu termasuk tantangan kita dengan pengurangan lahan pertanian menjadi perumahan atau menjadi industri ya. Terus SDM SDM kan kita kurang, kita kan punya, lihat aja di situ. Kalau menurut Undang-Undang SP3K ya nomor 16 itu penyuluh itu satu desa itu harus satu. Penyuluh itu satu desa itu harus, kita kan penyuluh lapangan, berarti lapangan terus. Nah Jumat ini emang jadwal kita di sini
hari ini kan hari Jumat. Iya. Nah, Jumat itu kita itu emang Koordinasi. di sini koordinasi semua nih penyuluh kumpul di sini membuat laporan ya kan Iya, bahwa Jumat. tambah tanam, panen dan permasalahan yang ada di lapangan. Kita hari Jumat nih, Senin sampai Kamis di lapangan masing-masing. Seperti kayak saya kan 3 desa megang. Bener 3 desa. Iya, kan tadi Pak cuma Andi 3 ya dari 2 8 desa. itu. Sedang kan kalau menurut undang-undang kan Satu desa. Nah, Jadi penyuluh kurangnya itu saya terus nanti yang ketiganya tulisnya kurangnya SDM bukan sumber daya manusia ya SDM kurangnya jumlah penyuluh yang saya berikan mudah-mudahan istilahnya bermanfaat nih. Pasti, pasti. Kalau misalkan ada kekurangan apa kan sekarang udah ada ini Iya. direka saja Iya. ya gitu. Ya, baik Bapak, terima kasih atas waktu dan luangnya. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi kesimpulan dari hasil wawancara di kantor BPP Cikarang Timur adalah lembaga penyuluhan ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pertanian di wilayah tersebut. Sejak awal berdirinya, BPP Cikarang Timur dibentuk untuk mendukung pertanian berkelanjutan, meningkatkan sumber daya manusia petani, serta menjaga ketahanan pangan nasional. Program utama yang dijalankan meliputi pelatihan dan kunjungan lapangan kepada petani, pembuatan demplot, serta pembentukan kelas kelompok tani dengan target peningkatan setiap tahun. BPP juga aktif bekerjasama dengan lembaga pendidikan seperti UBP dan Unsika, sehingga banyak alumni yang kini berkarir sebagai penyuluh atau PNS di bidang pertanian. Saat ini komoditas unggulan yang sedang dikembangkan antara lain ada melon golden dan anggur di greenhouse. Namun terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti menurunnya jumlah petani aktif, kurangnya regenerasi petani muda, berkurangnya lahan pertanian, serta keterbatasan anggaran dari pemerintah. Selain itu, perubahan sistem dari desentralisasi menuju sentralisasi di tahun 2026 juga menjadi hal yang perlu disiapkan dengan baik. Selanjutnya ada rekomendasi. Yang pertama adalah mendorong regenerasi petani muda melalui pelatihan, magang, dan kerjasama dengan perguruan tinggi agar minat generasi milenial terhadap pertanian meningkat. Yang kedua ada optimalisasi lahan pertanian dengan teknologi pertanian modern seperti greenhouse dan sistem tanam efisien untuk mengatasi keterbatasan lahan. Yang ketiga ada peningkatan dukungan anggaran dari pemerintah agar program penyuluhan dan pengembangan komoditas unggulan dapat berjalan maksimal. Yang keempat ada persiapan kelembagaan dalam menghadapi perubahan sistem ke sentralisasi tahun 2006 agar kinerja penyuluhan tetap efektif. Yang kelima ada memperkuat kolaborasi antar instansi baik dengan kampus swasta maupun komunitas petani guna membangun pertanian berkelanjutan di Cikarang Timur. Sekian, terima kasih. Asik.